Halo teman-teman, selamat datang di channel Dream World. Di sini kita akan menyingkap kisah-kisah nyata kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Kisah yang jarang dibicarakan, namun penuh pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan beri like pada video ini, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan tragedi lain yang bisa membuka mata kita semua. Karena satu klik dari kalian sangat berharga untuk mendukung channel ini terus berkembang. Malam ini kita akan membahas salah satu tragedi paling kelam di negeri ini. Tragedi yang bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga jejak luka mendalam yang tak akan pernah hilang dari ingatan bangsa. Sebuah kisah nyata yang membuat kita semua terdiam dan bertanya, mengapa semua ini terjadi? Tahun 1965, Indonesia baru saja melewati masa penuh gejolak, kudeta yang gagal, isu pengkhianatan, dan konflik politik yang membuat negara ini berada di ambang kehancuran. Namun, yang paling menakutkan bukanlah politik di atas sana, melainkan suasana di jalanan, di desa-desa, di kampung kecil. Rakyat biasa yang sebenarnya tak tahu apa-apa tiba-tiba harus hidup dalam teror. Malam-malam menjadi sepi, orang tak lagi berani untuk keluar rumah. Bahkan suara gonggongan anjing tengah malam bisa membuat warga berpikir, apakah malam ini giliran saya ditangkap? Penangkapan massal terjadi di berbagai daerah, kadang tanpa alasan yang jelas. Seseorang bisa diciduk hanya karena dituduh simpatisan. Ada bapak petani di Jawa Tengah yang ditangkap saat ia sedang tidur. Anaknya menangis, istrinya memohon, tetapi tentara hanya berkata, "Besok kau bisa ambil dia di kantor." Tetapi esok harinya, bapak itu tak pernah kembali. Kisah serupa terjadi di Yogyakarta, Bali, hingga Sumatera. Ribuan orang hilang tanpa jejak. Banyak keluarga menunggu, berharap ada kabar, namun yang tersisa hanyalah sebuah rumor. Tubuh mereka dibuang ke sungai atau dikubur di lubang-lubang yang tak bertanda. Di Jawa Timur, Sungai Brantas menjadi saksi bisu. Warga sekitar bercerita, tiap pagi air sungai akan berubah merah dan tubuh-tubuh hanyut terbawa arus. Seorang bocah pernah bertanya dengan polos kepada ibunya, "Bu, kenapa banyak orang mandi sambil tidur di sungai?" Sang ibu hanya bisa menutup mata anaknya, tak kuasa menjawab. Bau amis darah bercampur lumpur sungai menjadi kenangan pahit yang tak bisa dihapus hingga kini. Di desa-desa, suasana jauh lebih mencekam. Tetangga bisa melaporkan sesama tetangganya sendiri hanya karena sebuah dendam lama. Banyak orang-orang yang tak bersalah akhirnya ikut terseret. Ada seorang guru SD yang dikenal sangat ramah, suka mengajarkan murid-muridnya membaca. Tapi suatu malam, ia tiba-tiba ditangkap
Murid-muridnya menunggu gurunya untuk datang mengajar kembali. Namun bertahun-tahun kemudian, nama sang guru hanya ditemukan dalam daftar tahanan yang dieksekusi. Ribuan orang tak dibunuh, melainkan dikirim ke pulau buruh di Maluku. Di sana, mereka semua dipaksa untuk membuka hutan, membangun rumah mereka sendiri, dan bertani tanpa alat yang layak, makanan minim, perlakuan kejam, dan isolasi yang membuat tempat itu menjadi neraka tersembunyi. Banyak sekali orang yang mati tanpa pernah diketahui siapa keluarganya. Kesaksian dari Her Sri Imawa, seorang mantan tahanan, menggambarkan betapa para tapol dianggap bukan manusia. Mereka hidup bertahun-tahun dalam bayang-bayang penderitaan. Di Kalimantan Barat, tragedi lebih mengerikan lagi. Sangat banyak etnis Tionghoa dituduh berhubungan dengan Cina dan komunis. Ribuan orang dipaksa untuk pergi, sementara ribuan lainnya hilang. Ada seorang perempuan Tionghoa yang melihat ayahnya ditembak di depan mata hanya karena ia menolak meninggalkan rumah. Sampai saat ini, detik ini, dia masih menyimpan rasa trauma itu. Hingga saat ini, banyak lokasi pembantaian yang masih tersembunyi. Tanah yang rata, tapi menyimpan ratusan bahkan ribuan jasad. Warga desa sering berbisik, tanah itu angker, bukan karena hantu, melainkan karena roh mereka yang mati, tapi tak pernah bisa tenang. Di beberapa desa, orang masih menemukan tulang belulang saat menggali tanah, yang menjadi bukti bisu bahwa tragedi itu benar-benar nyata. Tragedi 1965 bukan hanya tentang angka. Ini tentang manusia, tentang ayah yang hilang, ibu yang dipaksa kuat, anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, dan generasi yang harus menaung stigma keluarga komunis, meski mereka sebenarnya tak tahu apa-apa. Banyak dari mereka memilih diam, karena bicara berarti membuka luka. Tetapi diam juga berarti keadilan tak pernah datang. Dan hingga kini, Indonesia masih menyimpan luka yang besar. Sebagian berusaha untuk melupakannya, sebagian lagi ingin mengungkap semua kebenarannya. Tapi yang pasti, tragedi ini benar-benar terjadi. Itulah kisah salah satu tragedi paling kejam di negeri kita. Ratusan ribu nyawa melayang, bukan sekedar angka, melainkan ayah, ibu, anak, guru, hingga tetangga kita sendiri. Mereka hilang dibunuh atau hidup dalam penderitaan hanya karena sebuah stigma. Mengingat kisah ini bukan untuk membuka luka lama,
melainkan agar kita belajar betapa bahayanya kebencian, betapa mengerikannya propaganda, dan betapa mahalnya nilai kemanusiaan. Semoga sejarah kelam ini menjadi pengingat agar bangsa kita tidak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah kelam sejarah Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.